Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa dengan channel Cepot Jogja. Sederhana dan mudah dipahami. Kali ini yang kita bahas materinya adalah dioda. Demi waktu, berbuatlah baik. Selamat mengikuti. Di sini akan kita jelaskan proses germanium yang netral menjadi tipe P. Di sini germanium mempunyai elektron valensi 4. Ya. Yang dimaksud elektron valensi adalah elektron yang berada pada kulit luar terluar ya, pada suatu atom yang mudah berpindah-pindah dari satu atom ke atom yang lain. Ya, untuk germanium mempunyai elektron valensi 4 ya. Nah, ini akan kita buat supaya menjadi tipe P. Karena di sini mempunyai elektron valensi 4, maka perlu didoping menggunakan atom yang lain yang mempunyai valensi kurang dari 4, yaitu atom indium ya. Kita doping menggunakan atom indium. Nah, ini atom indium ini mempunyai elektron valensi 3 ya. Sehingga kalau dimasukkan ke sini seolah-olah atom germanium ini kekurangan elektron ya. Dengan demikian atom germanium ini sudah tidak netral lagi. Karena apa? Karena dengan adanya masuknya atom indium ke germanium, seolah-olah di sini adalah kekurangan elektron. Kalau kekurangan elektron berarti dia menjadi tipe P ya, atau germanium yang positif. Nah, seperti ini. Kemudian germanium yang lainnya ya akan kita buat menjadi tipe N. Di sini germanium masih netral karena mempunyai elektron valensi 4 ya. Supaya menjadi tipe N, maka perlu didoping menggunakan atom lain yang mempunyai valensi lebih dari 4. Dalam hal ini contohnya kita doping menggunakan atom arsenikum ya, atom arsenikum. Dalam hal ini atom arsenikum ini mempunyai elektron valensi 5 ya. Nah, ini dimasukkan ke susunan atom germanium, maka di sini kelebihan 1 elektron ya. Dengan demikian sekarang germanium di sini akan kelebihan 1 elektron, padahal yang dimasukkan ke susunan germanium adalah jutaan atom arsenikum. Sehingga germanium di sini kelebihan elektron, berarti dia menjadi tipe N ya, menjadi tipe N ya. Dengan demikian germanium sudah tidak netral lagi. Kemudian dari tipe P ya, ini tipe P ya, positif-positif ini. Kemudian ini tipe N, negatif-negatif. Kita Johnson. Ya, kita Johnson. Johnson itu digandeng ya, digandeng. Ini tipe P, ini tipe N. Nah, setelah digandeng ya tanpa perantara loh ya, ini digandeng tanpa perantara. Maka apa yang terjadi? Yang terjadi adalah elektron dari tipe N dia melompat ke bagian tipe P ya. Karena tipe P ini adalah hole ya. Jadi melompat. Jadi kalau dia melompat ke sini, dia meninggalkan bekas yang namanya hole. Nah, menjadi plus ya, hole itu plus. Ini juga elektron melompat melewati Johnson ya, maka di sini timbul hole. Ini juga melompat melewati Johnson ke bagian P, ini menjadi hole ya. Padahal yang melompat itu jutaan ya, sehingga di sini ya, di sekitar Johnson ini akan timbul dalam hal ini potensial barrier ya, potensial barrier. Nah, potensial barrier ini untuk germanium sekitar 0,3 volt ya, 0,3 volt.
karena ini hanya pas disambung saja, maka di sini cukup seolah-olah ada aliran ya, hanya sekitar Johnson saja. Beda masalah nanti kalau diberi sumber tegangan ya. Jadi untuk potensial Bayer tadi ya, untuk germanium 0,3, kemudian untuk silikon 0,7. Nah, proses pengisian ini melompat ke sini ya, yang negatif, kemudian muncul hole positif. Ini adalah disebut difusi ya. Nah, kita coba setelah PN di Johnson, kita coba kita hubung dengan sumber tegangan secara maju atau forward bias. Forward bias itu maksudnya bagian P kita hubungkan dengan sumber positif dan bagian N kita hubungkan dengan sumber negatif. Nah, apa yang terjadi? Nah, yang terjadi di daerah deflection layer ini ya, akan timbul potensial barrier. Potensial barrier itu kalau bahan germanium 0,3 volt, kalau dari bahan silikon ya, semikonduktornya dari silikon 0,7 volt. Kalau misalkan saja sumber ini 0,3 volt ya, sedangkan ini bahan germanium, maka belum mampu mengalirkan arus ke sana karena ini potensial bariernya membutuhkan 0,3 volt. Atau kalau ini potensial bariernya 0,7 volt dari silikon, di sini juga 0,7 volt sumbernya, maka belum mampu membuka ya, belum mampu melewatkan arus dari P ke N. Kalau misalkan saja sumbernya sudah lebih dari 0,3 atau 0,7, misalkan saja 5 volt, maka dia akan mengalir ke sini dan memenuhi potensial bariernya 0,3 volt untuk germanium. Ini Johnson ini akan buka airnya sedikit atau kecil sehingga arus dari positif bisa mengalir dari P menuju N menuju negatif sumber. Jadi syaratnya adalah forward bias itu tegangannya harus lebih besar dari potensial bariernya dari bahan yang digunakan untuk dioda, yaitu germanium atau silikon. Ini untuk forward bias. Nah, sekarang reverse bias atau bias mundur ya, yaitu bila mana bagian P dihubungkan dengan negatif sumber dan bagian N dihubungkan dengan positif sumber ya. Ini namanya kan terbalik ya, yang P dapat negatif, yang N malah dapat positif. Apa yang akan terjadi ya? Yang terjadi adalah bagian N ini kan tadi elektron semua ya, elektron semua bagian ini tadi ya. Elektron kalau ini positif, elektron itu negatif, maka elektron yang dari sekitar Johnson tadi akan tertarik ke sini, akan tertarik ke bagian positif. Negatif elektron di sini sumber positif, maka dari sekitar Johnson akan tertarik ke sana semua. Kalau elektronnya tertarik ke sini semua, maka di sini apa? Elektron itu kan meninggalkan tempat yang namanya hole ya, di sekitar ini. Nah, di sekitar ini akan menimbulkan hole ya, karena ditinggal ke sini. Sebaliknya, ini bagian P ini tadi kan positif semua ya, positif semua ya. Karena hole ya, atau yang positif itu diberi negatif, maka dia akan tertarik ke negatif semua ini. Sehingga di sini di sekitar Johnson ini ya, maka akan banyak elektron ya yang tertinggal di sini. Nah, ini dikatakan yang tertinggal ini adalah ion negatif. Di sini ion negatif yang membentuk
deflection layer ini ya, namanya lapisan deflection layer itu yang membentuk di sini negatif, itu namanya ion negatif, yang di sini positif ya adalah ion positif, sehingga akan menimbulkan deflection layer ya. Deflection layer itu lapisan yang kuat yang menutup ya, jadi Johnson ini tertutup oleh ion positif dan ion negatif. Dengan demikian bagaimana? Ya jelas ini tidak ada terjadi aliran arus yang mengalir dari PGN ya. Tidak akan terjadi karena di sini deflection layernya melebar ya, melebar sehingga hambatannya besar ya, tidak mampu ditembus oleh aliran elektron ya, maupun aliran sumber positif ya, itu untuk positif itu tidak mampu ya, sehingga di sini dioda dalam kondisi off ya, off, tidak bisa melewatkan arus listrik. Ini penjelasan saya masalah reverse bias atau bias terbalik. Ini ada 5 buah contoh simbol dioda. Yang pertama di sini dioda, kemudian ada anak panah menuju ke sana, menuju ke dioda. Berarti ini membutuhkan cahaya ya, membutuhkan cahaya. Ini namanya dioda foto ya, dioda foto, berarti ini sensor cahaya ya, sehingga kalau ada cahaya ini akan menimbulkan arus walaupun dalam orde nano ya. Kemudian ini dioda yang juga ada anak panahnya, cuman anak panahnya itu keluar ya. Ini adalah dioda LED, light emitting dioda ya, dia menghasilkan cahaya. Nah ini fungsinya sebagai pilot atau lampu tanda ya. Lampu tanda sekarang banyak ya, tidak hanya itu saja ya, di motor juga ada lampu LED-nya, di traffic light juga pakai lampu LED sekarang ya. Kemudian di alat-alat elektronika itu sebagai tanda on dan off dan lain-lain. Ini adalah dioda LED ya, yang menghasilkan cahaya bila diberi tegangan. Kalau ini adalah dioda Zener ya, Zener dioda. Ini penstabil tegangan ya. Penstabil tegangan itu dia antara ujung yang positif dan yang negatif itu dia mempunyai tegangan kerja tertentu ya. Contohnya 6 volt. 6 volt dia diukur ya hanya menggunakan 6 volt, memberikan tegangan itu secara konstan, penstabil. Kemudian ini dioda penyearah ya, penyearah. Kalau ini penstabil, kalau ini penyearah. Penyearah itu melewatkan yang positif ya, kalau forward bias. Kalau reverse bias dia off. Nah ini banyak sekali juga digunakan pada penyearah-penyearah, pada adaptor ya, banyak sekali ya. Juga sebagai pengaman polaritas ya, ini dioda penyearah. Kalau ini dioda jembatan ya, bridge dioda. Sebenarnya dalamnya ada 4 dioda sini ya, ada 4 dioda yang tersusun di sini. Nah ini adalah ujungnya, biasanya kalau ada seperti ini sudah mengeluarkan yang positif ya. Kemudian ini negatifnya, ini untuk AC-nya ya, untuk AC-nya dari transformator. Itu tadi penjelasan saya masalah dioda ya. Yang pada dasarnya masih banyak masalah dioda, itu ada dioda Schottky, ada dioda tunnel, ada dioda varaktor dan lain-lain. Untuk ini hanya kita ambil contoh 5 saja. Ini ada beberapa contoh dioda. Ini ada dioda LED ya, 2 buah dioda LED. Kemudian ini ada dioda 5 watt ya, 5 watt, tulisannya 5 watt. Kemudian ini ada dioda IN 4002 ya. Kemudian ini ada dioda kuprok ya, ini kebetulan ada contohnya dioda kuprok ya. Ini ujungnya ini adalah output positif ya, ini simbolnya seperti ini. Kemudian ini output negatif,
Ini AC dari transformator ya, jadi sama persis ya, begitu ya, bentuknya kayak begini ya, kotak dioda brit ya. Kemudian langsung saja kita coba untuk membuktikan bahwa dioda itu hanya mengalirkan satu arah saja ya. Kita coba forward bias ya, bias maju. Ini ohmmeter kita taruh pada posisi kali 1 kilo ya. Nah, kita sambungkan. Nah, dia bergerak forward bias ya, bias maju. Kemudian kita balik ya, bias mundur. Dia tidak bergerak sama sekali jarum penunjuknya ya. Kalau ini bias maju dia bergerak ya toh? Tapi kalau bias mundur dia tidak bergerak. Kesimpulannya bahwa dioda itu memang betul sebagai pengarah ya, untuk bias maju. Buset, ternyata mudah ya.